Gue udah bandingin 5 HP terbaik di harga 2 jutaan. Dan apakah Infinix Smart 50X ini worth it buat dibeli tahun ini? Tonton sampai habis kalau mau tahu jawabannya. Gue bakal share 20 hal yang gue temuin. Dan ini pastinya bukan tentang spek di atas kertas, tapi pure pengalaman. Kalau misalnya kalian mau support channel ini sampai 100.000 subscriber, boleh banget diklik tombol subscribe. Thank you. Kenalin, nama gue Rian Suniman. Dan langsung aja kita mulai dari aspek yang pertama, harga. Semua harga memang gue tahu udah naik, ya, tapi per kemarin gue sempat lihat harganya itu ada di sekitar 2,8 juta. Variannya nggak banyak, dia cuma satu. Gue nggak tahu ya kalian yang beli handphone ini di tahun lalu tuh kena harganya berapa. Jauh banget gak naiknya? Variannya cuma satu, ada di 8GB buat RAM, 256GB buat storage-nya. Menurut gua udah tergolong gede. Kayaknya memang si handphone itu lebih nyasar buat penggunanya itu gaming. Nanti kita bahas lebih lanjut. Di dalam boxnya menurut gua udah tergolong lengkap ya. Yang pertama kita langsung dapat casing, dan menurut gua casingnya itu bagus ya Pak. Terus di sini kayak ada bahan kulit jeruknya gitu loh. Warnanya juga disesuaikan sama warna dari handphonenya. Dapat SIM card gratis juga dari Smartfren. Dan terakhir di handphone itu sendiri udah dapat anti goresnya. Oke, langsung masuk ke segi desain yang gue yakin pasti ini pro kontra banget. Karena buat gue pribadi sebenarnya desainnya tuh gue tidak terlalu suka gitu ya. Mungkin kalau gue tipe orang yang lebih simple gitu ya, sukanya desainnya. Dan ini berasa gaming banget. Dari kameranya pun berasa begitu menurut gue. Nggak tahu deh ya pendapat kalian gimana soal desain ini. Jujur kalau dari segi warna gue no issue ya, bagus-bagus aja gitu, nyentrik. Walaupun kalau dari segi bahan ya pastinya masih bahan plastik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat detail, itu warnanya itu kayak rada kelihatan metalik-metalik gitu. Menarik lah pokoknya. Bobot kalau dipegang menurut gue nggak seberat itu, masih normal. Dan waktu gue timbang itu beratnya masih di bawah 200 gram. Ya walaupun cuma beda 2 gram doang sih. Sudut di belakang gue ngerasa agak lumayan tajam ya di sudut-sudut sampingnya ini. Cuman solusinya ya tinggal dipakein case yang kita dapat itu aja. Itu harusnya ada soft. Kalau buat portnya di sini ada USB Type-C buat ngecas, sama yang terakhir untuk headphone jack dia tidak ada. Masuk ke Antutu, dan ini menurut gue jadi alasan utama kenapa kalian harus beli HP ini. Karena dari 5 HP yang gue tes, HP ini yang punya Antutu paling tinggi, 886 ribuan Pak. Gue yakin beberapa dari kalian yang mau beli handphone banyak yang ngutamain performance. Ya gue rasa ini bisa jadi jawaban. Tapi jangan tonton cuma sampai sini, tonton sampai habis biar lo tahu kelemahannya juga. Kita coba buat buka-buka aplikasi, dan menurut gue ini udah responsif banget Pak. Kita cobain juga buat nyalain HP-nya nih. Dapat berapa detik? Ternyata hampir 1 menit. Lumayan lama sih itu menurut gua. Cuman karena ini HP 2 jutaan, jadi ya not a big deal lah ya. Masuk ke ranah real case, chatting. Menurut gua semua yang beli HP pasti ngalamin experience ini gitu. Dimana mungkin kalau ngechat keyboardnya enak apa enggak. Ya buat gue pribadi kalau secara keyboard memang sih di awal-awal tuh banyak typo-typonya gitu. Mungkin karena belum terbiasa aja dengan keyboardnya. Nah, terus yang paling banyak di komen juga, atau buat gue pribadi juga lumayan penting, ternyata adalah haptics. Ya, ini tuh nggak kelihatan, mungkin nggak penting-penting amat, tapi ternyata experience-nya ini tuh lumayan sih, lumayan bikin gue kayak kalau haptics-nya nggak enak tuh mengganggu. Nah, kalau di handphone 2 jutaan memang gue harus akuin nggak bisa lah kita ekspektasi tinggi soal haptics. Cuman gue mau komen aja gitu ya. Buat haptics dari Infinix ini gue bisa katakan strong banget Pak. Kalau lu gedein atau 50% ke atas itu berasa banget dertnya. Nah ini kok cukup dalam, jadi gue saranin kalau misalnya mau dipakai ya, kalau selera lu sama kayak gue ya, dikecilin aja Pak ya. Jadi ada getarannya sedikit tapi nggak mengganggu. Kita juga tes buat kalau misalnya HP ini menerima notifikasi, ada delay atau enggak sih? Lanjut langsung buat kita main game. Yang pertama kita cobain buat main game Mobile Legends. Ini game sejuta umat gitu ya. Kita coba mainnya tuh di Brawl ya, biar kelihatan nih pas lagi rame segala macam nge-lag apa enggak. Yang pertama di sini kita cobain itu di jam 10.07. Kita cobainnya tuh di grafik rata kanan ya. Resolusinya itu HD. Secara performance bisa dikatakan ini lancar banget. Ya itu tergambar juga ya, karena Antutunya memang tinggi. Jadi nggak heran kalau main Mobile Legends selancar itu. Ya kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Waktu ngeluarin skill, waktu rame-rame itu nggak ada nge-lag sama sekali Pak. Lanjut main PUBG. Untuk grafik yang paling tinggi di PUBG itu ada HDR Ultra, itu kebuka. Nah cuman waktu dinyalain memang di sini kan layarnya kelihatan ya, rada kontras dan lain-lain, pasti rada gelap. Ini selera sih. Cuman yang jadi permasalahan tuh berasa lebih patah-patah gitu kalau waktu dipakein si HDR Ultra. Bukan nggak lancar ya, bukan yang kayak nge-lag, bukan, cuman kayak lebih nggak smooth aja jatuhnya.
Cuman waktu dipakein Smooth Extreme Plus, nah ini tuh dia ada nih Extreme Plus, itu jauh lebih enak ya. Kalau secara tampilan memang dia kayak lebih apa ya, ya udah lebih polos aja gitu ya. Kontrasnya tuh jauh lebih turun lah gitu daripada HDR. Jadi kalau untuk kenyamanan sih gue saranin kalian pilihnya tuh yang Smooth Extreme Plus aja. Secara experience jauh lebih enak. Udah sempet cobain sih mode yang performance, cuman sayangnya kayaknya nggak ada perbedaan apapun ya. Jadi ini yang masih jadi pertanyaan, mode performance itu tuh gunanya apa? Atau cuman bikin baterai boros doang? Ya kalian yang ngerti ya, paham teknis, gua kagak paham, bantuin gua dong di kolom komen. Aspek selanjutnya kita pengen bahas dari segi suhu, karena menurut gua ini tuh penting banget. Ada yang kenceng ya tapi gampang panas. Nah, handphone ini itu menurut gue tergolong masih oke banget secara suhu. Tadi kita coba ngetes gamenya itu tuh Mobile Legends dan PUBG langsung sekaligus. Total tuh bisa sekitar 1 jam. Waktu main Mobile Legends, di awal tuh suhunya itu adalah 29,5 ya, di awal banget. Nah, setelah 14 menit, 15 menit main, itu suhunya memang udah lumayan berasa anget. Itu di sekitar 36,3 derajat. Nah, setelah 30 menit selesai main Mobile Legends, suhunya tuh naik sampai 38,5 derajat. Menurut gua ini masih anget yang wajar ya, bukan yang mengganggu. Lanjut, ini main PUBG masih dengan timeline yang sama gitu ya. Gak terlalu lama, habis itu langsung lanjut. Di awal itu ada di 36,2 derajat. Nah, setelah 30 menit main PUBG, itu tuh si suhunya tuh naik jadi 39 derajat. Masih di bawah 40 derajat, menurut gua masih sangat oke juga. Lanjut, gimana bang kalau misalnya dipakai buat editing? Karena gue ngerasa ya di anak-anak zaman sekarang itu banyak banget ngedit itu pakai HP, yang gue tuh kadang-kadang bingung nih gimana. Karena nggak enak banget menurut gue, layarnya kecil dan lain-lain gitu. Tapi kita bakal tes. Di sini gue pakai video 4K ya, ini sekitar 3 menitan secara durasi. Kenapa gue pakai 4K ya, nggak 1080 ya? Buat kita tahu aja sih kapasitasnya. Pertama kita playback dulu nih 4K-nya, lancar apa enggak? Jujur gue bisa katakan ini lancar pak. Yes, ini bikin surprise juga sih sebenarnya. Lanjut, kita masukin transisi. Dan waktu dimasukin transisi, walaupun ya berasa sih ya ada patah-patahnya sedikit, cuman tapi gue masih bisa kategoriin ini tuh masih oke banget. Lanjut, kita tambahin lagi efek di bawahnya ada 2 ya, 2 layer efek lagi yang pastinya bikin lebih berat. Dan waktu di play memang dia lumayan kewalahan, cuman menurut gue masih bisa keep up ya, masih bisa ngeplay kagak apa ya, maksudnya kagak ke close for squid dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian buat edit video 1080 itu tuh masih oke banget pak. Secara performa top. Dan yang terakhir kita render. Nah di sini pertama gue mau kasih lihat secara settingannya, itu menurut gue lengkap ya. AI HD ya, di sini ada tapi di sini dimatiin. Terus yang kedua itu ada optical flow, itu juga udah ada tapi kita matiin. Resolusinya memang kita bikin ke 1080p aja ya. Kita lihat berapa lama rendernya. Yap, sudah selesai dari video 3 menitan. Untuk gue taruh edit sekitar efeknya tuh di awal-awal doang. Itu dia memakan waktu 1 menit 41 detik yang menurut gua itu masih bagus banget coy. Masuk ke dari segi layar. Dari tadi mungkin kalian ngerasa, "Bang, lu muji-muji mulu." Mana kelemahannya? Di sini kelemahannya. Kalau kata MKBHD, di semua HP itu pasti ada yang namanya trade off. Dan memang apalagi di harga 2 jutaan, lu nggak bisa muluk-muluk. Lu pengen dapat performance kencang, semuanya bagus, layar bagus dan lain-lain. Cuman gue bisa katakan memang layarnya ini yang menjadi consider. Dan gue rasa untuk beberapa gamers, menurut gue gak terlalu masalah dengan layar yang gak terlalu tajam. Gue pribadi mungkin ngerasa sih memang kok layarnya gak terlalu tajam ya, tapi tidak sebegitu membuat gue jadi males pakai handphone ini juga gitu ya. Oke-oke aja gitu ya. Apalagi dengan tahu performanya kencang ya, well, lebih penting mana gitu layar sama performance, karena setiap kebutuhan beda-beda. Yang lu perlu tahu itu sebelum beli HP. Memang layar ini tuh cuma 720p gitu. Dan dari segi brightness, gue juga udah sempat bandingkan dengan 5 HP gitu ya. Brightness di outdoor emang paling gelap pak ini. Jadi ya considernya di situ aja kalau misalnya beli handphone ini. Kalau terik banget sih bakal rada susah ngeliat ya. Cuman kalau masih trik-trik yang normal gitu ya, harusnya sih masih aman. Cuman kalau misalnya kita masuk ke dalam aplikasi, contohnya YouTube gitu ya, kita lihat resolusinya, itu sebenarnya cukup tinggi gitu. Tetap bisa dapat 2160p dan HDR pula. Gila kan? Jadi kalau dari segi software dia bisa support, cuman memang hardware-nya aja nggak support. Jadi menurut gua ya masih oke lah gitu. Karena ada beberapa HP yang juga mentoknya cuma di 1440 dan bahkan nggak HDR. Jadi menurut gua
yang ditawarkan sama handphone ini menurutku cukup menarik, walaupun secara hardware-nya nggak bagus-bagus banget gitu untuk layar ya. Yang kedua, itu dari Netflix ya. Netflix juga udah dapat wideband L1, dia nggak dapat wideband L3 doang gitu ya. Mungkin kalau itu ya udahlah gitu. Nah, untuk refresh rate itu sendiri ada di 120 Hz yang menurut gua good point ya, karena dari tadi gue juga ngebahas handphone ini fokusnya ke performance, fokusnya kepada orang-orang yang memang suka main game ya. 120 Hz harusnya jadi penting buat mereka. Ya kalau buat gue pribadi sebenarnya 120 Hz ya penting-penting enggak sih. Nah, di settingan kita juga bisa lihat ya, ini ada pilihannya memang up to 120 Hz. Cuma memang ya, kalian perlu customize beberapa aplikasi kalau misalnya kalian pengen itu kena di 120 Hz. Jadi kalian perlu perhatiin. Dan gue cuma bisa bilang ya, nggak semua aplikasi juga mungkin bisa sampai 120 Hz. Jadi mohon dimaklumkan. Buat screen time out-nya yang mungkin buat kalian ini penting-penting enggak, tapi buat gue tuh somehow penting, apalagi kalau buat lihat script atau segala macam. Jadi screen time out-nya itu paling lama bisa sekitar 30 menitan. Gue pikir kan nggak bisa never. Ternyata di sini tuh ada satu settingan lagi yang kita tuh bisa nyala terus. Cuma memang dikasih info kalau misalnya pastinya battery consuming-nya lebih gede. Ya menurut gue wajar-wajar aja. Oke, masuk ke aspek selanjutnya, itu adalah speaker yang menurut gue pribadi ini tuh penting. Apalagi buat kalian yang juga senang nonton. Minimal nggak usah nonton yang terlalu gimana banget lah. Sosmed, ya udah paling simple kan. Kalau speakernya kuring, aduh, gue jujur aja sih mager gitu dengerinnya. Jadi penilaian gue soal speakernya ini mantep pak. Karena gue juga udah bandingin sama yang HP 2 jutaan ya. Ya 5 HP doang sih memang ya. Kalau kalian punya saran HP lain yang masih menarik, boleh lah tulis di kolom komen. Kalau gue ada duit, gue beli. Jadi intinya, speakernya gue bisa katakan tergolong yang gede pertama dari segi volume. Dan yang kedua, secara tone oke lah. Berasa masih enak dan bisa dinikmati gitu. Ditambah ini juga udah stereo. Ya kalian juga perlu cari catatan, karena nggak semua HP 2 jutaan itu stereo. Memang dia kayak nggak ada yang kayak Dolby Atmos dan segala macam. Kalau gue cek di settingannya, dia tuh pakainya DTS sound. Ada beberapa mode pilihannya, ada smart, music, video, game. Cuma kalau gue saranin kalian gak usah gonta-ganti, udah pakai yang ada aja. EQ juga bisa kita ganti ya. Sebenarnya ada 5 band di sini, artinya 5 frekuensi yang bisa kita atur-atur. Cuma kalau nggak terlalu paham ya udah diemin aja gitu. Selagi nggak terlalu mengganggu ya. Gue sih sebenarnya secara pribadi gue jarang banget sih setting-setting bagian ini. Oke, kita masuk ke ranah selanjutnya, itu adalah foto. Buat fotonya di sini ada di 50 megapiksel yang kalian bisa langsung lihat aja untuk hasil-hasilnya. Lanjut ke ranah video. Ini yang menarik banget juga. Surprisingly dari 5 HP yang gua tes itu, video dia ini yang punya fitur paling lengkap dan bisa resolusi itu paling tinggi. Jadi si handphone ini itu bisa sampai resolusi 4K 30 fps yang temen-temennya itu pada kagak bisa coy. Ditambah lagi dia tuh punya fitur ultra steady yang sekali lagi gak semua teman-teman itu punya. Ada gak ya? Gue juga bahkan rada lupa. Ya, walaupun memang ya lensanya itu nggak ada ultra wide, cuman ya udahlah wajar-wajar aja gitu. Buat lensanya di sini ada yang 1 kali, 2 kali, sama kalau mau di zoom paling pol 10 kali ya, cuman udah burik sih pasti. Gue cobain video selfie pakai Infinix Note 50X. Nah ini gue sambil jalan biar bisa kelihatan nih geternya parah apa enggak. Gile, parah ya. Karena si Infinix Note 50X ini punya ultra steady, jadi gue cobain juga. Ya ngomong sambil jalan nih pakai ultra steady-nya mereka. Gimana menurut kalian? Lanjut ke mikrofon ya. Gue udah bandingin ya sama semua mikrofon yang ada. Ini salah satu yang paling sensitif gue ngerasanya. Gue bahkan juga bandingin sama iPhone ya. Bukan untuk kayak, bang, itu kan iPhone 15 juta. Iya, gue paham. Gue cuman kayak buat memberi gambaran aja. Soalnya susah nih ngomongin soal audio begini nih. Tes 1, 2, 3, ini untuk hasil video dan suara dari iPhone 15. Ini untuk hasil video dan suara dari Infinix Note 50X. Cek 1, 2, 3, ini untuk mikrofon wireless yang gue cobain langsung di iPhone 15. Cek 1, 2, 3, ini untuk mikrofon wireless yang gue cobain langsung di HP Infinix Note 50X. Oke, ini gue bakal kasih perbandingannya ya. Fokus di volumenya. Ya, ini untuk yang iPhone 15 dulu, jauh lebih tinggi, tapi kalau si Infinix ini dia memang lebih terkompres gitu dari segi suara. Sekarang kalau misalnya pakai clip-on, ini yang paling berasa sih. Kita lihat dari sininya dulu deh. Ya, kita lihat dari segi waveform ya. Di iPhone juga kelihatan ya waveform itu nggak terlalu gede gitu. Nah, terus waktu gue play, nah cuma segini. Oke. Sedangkan waktu di Infinix ya, secara waveform juga udah lebih gede. Ini kita lihat, boom, lebih tinggi gitu ya. Ini kalau ini Infinix ya. Coba kita balik lagi ke iPhone.
Jauh lebih rendah tuh. iPhone cuman daerah-daerah segitu. Ya artinya memang dia rada ke-compress dan untuk volumenya memang lebih ke up kalau di Infinix. Masuk ke aspek selanjutnya itu adalah UI atau fitur-fitur apa aja yang menarik buat dipakai. Tenang aja, gue nggak bakal bahas semua, cuman yang menurut gue menarik dan bisa kalian pakai di real use case kalian. Yang pertama, ini tuh bisa split screen. Jujur ya, kalau handphone ya, karena gue pakai iPhone jadi tidak bisa split screen. Jadi cukup wow gitu ngelihat yang bisa split screen begini. Walaupun gue nggak tahu sih real case-nya apakah kalian tuh sering pakai split screen atau enggak. Nggak cuma split screen sebenarnya, floating windows juga ada. Ya kalau floating windows menurut gue mungkin lebih banyak yang pakai ya. Split screen kayaknya untuk layar begini rada kecil kagak sih? Ya menurut gue pribadi sih. Kayaknya kalau gue pribadi, gue juga nggak akan sering pakai sih split screen ini. Yang kedua, di sini tuh ada fitur bawaannya si handphone ini tuh namanya Hello Lighting gitu ya. Jadi di bagian belakangnya ini tuh kayak ada lampunya kecil gitu, yang nggak terlalu lebay untungnya. Warnanya juga nggak bisa diganti-ganti, cuman warna putih doang, dia kayak keliling gitu ya. Dan ini kita bisa setting, misalnya pas notif atau misalnya pas lagi ngecharge atau segala macam itu bisa disetting, tinggal di on off doang, nggak bisa terlalu detail memang editannya. Cuman mungkin kalau secara function menurut gue jadi ngebantu kalau misalnya ada notif masuk, waktu kita balikin handphone ya masih ketahuan gitu. Lanjut, ada mobile anti theft atau misalnya kalau kalian orangnya parnoan gitu ya, mungkin fitur ini kalian bisa coba nyalain. Nah, pertama dia ada yang power off verification. Jadi kalau mau dimatiin, orang tuh mau matiin handphone itu dia perlu verifikasi dulu. Menurut gua ini tuh little details yang menarik banget. Jadi kalau misalnya orang ngambil nggak bisa sembarangan matiin handphonenya gitu. Terus yang kedua di sini ada unlock capture. Jadi kalau misalnya ada orang yang gagal masukin password, dia langsung capture. Jadi ketahuan siapa tuh yang iseng. Theft alert. Nah, misalnya kalian lagi charging nih, terus misalnya lagi dalam keadaan kondisi ke-lock terus dicopot, itu bakal langsung bunyi pak, kayak alarm gitu pokoknya. Ya sebenarnya sih ini bagus ya fiturnya. Cuman kalau real case yang gue pakai waktu itu, gue tuh sering lupa. Gue cabut aja. Habis itu ya kan kalau misalnya lagi kondisi ramai kan jadi tensin ya. Jadi perlu hati-hati nih kalau pakai fitur ini ya menurut gue. Sama yang terakhir di sini juga ada Find Device ya. Untuk segi security menurut gue dalam hal ini cukup mantep lah. Ada juga app lock ya buat beberapa dari kalian yang merasa aplikasinya ini tuh privacy banget ya, nggak semua orang melihat misalnya WhatsApp atau apapun tadi. Kalian tinggal pilih aja di situ app lock, masukin dulu password kalian. Nanti ada banyak banget pilihan aplikasi-aplikasi apa aja yang pengen kalian lock gitu. Menurut gue ini juga fitur yang walaupun kecil tapi harusnya berguna gitu. Selanjutnya ada Xclone. Jadi dimana kita bisa bikin satu aplikasi itu jadi dua. Alhasil kalian jadi bisa pakai dua account yang berbeda. Tetapi memang gue harus bilang ini tuh nggak semua aplikasi ada ya. Yang terakhir ada Kids Mode. Jadi ini guna banget kalau misalnya kalian mau kasih handphone kalian ke anak. Karena dari secara fitur, screen time dan lain-lain, kalian juga bisa setting-setting di sini. Ngebantu harusnya. Oke, lanjut ya, kita pengen bahas aspeknya itu dari AI. Gue pertama kali tes langsung cobain AI erasernya karena itu yang paling common. Cuma kan pertanyaannya AI-nya tuh bagus apa enggak? First impression gue tuh cukup amazed sama AI-nya mereka. Menurut gue clean ya. Menurut gue clean. Jadi kalian bisa langsung lihat aja nih, misalnya ada satu foto ya, nih gue ilangin orangnya atau gue ilangin objeknya, hilang dengan sangat baik. Oke, untuk AI selanjutnya itu ada fitur di mana kalau misalnya kalian punya foto, terus ada tulisan-tulisannya, terus kalian pengen copy tulisannya, itu bisa ya. Jadi kalian tinggal klik aja logo T yang ada di bagian pojok bawah situ. Ya dia langsung kayak nge-scan gitu. Habis itu udah teks-teksnya ini kalian bisa langsung copy. Menurut gua simple. Ini juga menurut gua sangat berguna harusnya ya kalau misalnya dipakai di kegunaan sehari-hari. Ada di AI Note ya, jadi bisa ngegambar. Jadi kita gambar apapun. Mungkin lebih tepatnya kalau kalian pengen bikin sketsa atau pengen bikin insert foto dan segala macam, kalian bingung menggambarkannya gimana. Ya udah, ya sejelek-jeleknya gambar gua gitu ya, tetap bisa jadi juga sih. Tapi yang penting jelas aja lu gambar apa. Di sini ada 5 style yang bisa lu pilih juga. Kalau kepake apa enggak, buat gue pribadi sih harusnya enggak ya. Tapi gue nggak tahu, siapa tahu beberapa dari kalian ada yang butuh ini. Dan yang terakhir ini tuh bisa summarize voice note. Jadi kemarin gue udah sempet ya pas lagi komsel gue sempet voice note aja semua percakapannya dan lain-lain itu sekitar 1 jam 33 menit. Dan abis itu gue summarize semuanya gitu ya. Menurut gue not bad ya, walaupun ada beberapa kata-kata yang sebenarnya ini bahasa apa nih, mungkin dia juga bingung ya ngedetectnya gitu-gitu. Ada yang rada keliru, cuman buat gue summarize-nya oke lah ya, walaupun memang gue belum bandingin sama yang lain nih.
Cuman harusnya lumayan kepake kalau misalnya kalian lagi meeting atau segala macamnya. Lanjut ke fitur yang menurut gue penting, apalagi di handphone 2 jutaan. Itu adalah NFC ya guys. Jadi ya untungnya di sini udah ada NFC ya. NFC di bagian belakang. Kalau buat ngecek NFC-nya ada atau enggak, ya tinggal ditempelin aja NFC-nya di bagian belakang. Terus nanti bakal ada kayak muncul tulisan NFC gitu. Nah, bahkan kita bisa langsung pilih aja mau pakai apa, Shopee dan lain-lain ya. Tinggal kita klik, terus kita tinggal tempel lagi si NFC-nya. Ketahuan tuh ya, flash atau mungkin breeze atau yang lain-lain, bahkan nominalnya juga tahu. Masuk ke aspek selanjutnya itu adalah storage ya. Ini menurut gue juga penting ya storage ya. Di sini kita juga udah tes pakai Antutu. Storage-nya itu dapat di skor 50.338. Untuk rate-nya ada di 1111. Untuk write-nya ada di 889. Menurut gue ini tuh udah tergolong kenceng. Nah, tapi pengetesan aslinya gimana, Bang? Anggaplah di sini gue pengen copy file dari SSD gue ke HP ini. Untuk nyalain SSD, pastinya lu perlu on-in dulu OTG-nya ya. Nah, kita langsung tes aja sekarang. Sebentar lagi selesai dan... Oke, 1 menit 38. Lanjut, kita bakal bahas dari segi security ya. Security-nya mungkin lebih banyak soal password-nya ya. Dia tuh bisa pakai 2, untuk fingerprint bisa, dan untuk face unlock juga bisa. Cuman memang sayangnya untuk fingerprint-nya di sini itu bukan di layar pastinya karena memang masih IPS juga. Jadi masih ada di bagian samping ya. Jadi kalian tinggal tap begini. Plus minus ini memang ya. Cuman mungkin buat kalian yang nggak terlalu suka bisa jadi consideration maybe. Untuk IP rating ini juga penting-penting nggak buat beberapa orang. IP ratingnya ada di IP64 ya, yang gue bisa katakan sebenarnya tidak terlalu seproteksi itu. Kalau untuk cipratan-cipratan air atau gerimis-gerimis dikit itu masih aman kok. Asalkan lu jangan cemplungin ya, nggak bisa. Atau lu banting-banting juga nggak bisa. Jadi menurut gue IP ratingnya sudah cukup aja untuk penggunaan yang menurut gue normal gitu ya. Kalau kalian kerja di pabrik atau mungkin kerja di tempat-tempat ekstrim ya itu harusnya butuh IP yang lebih tinggi lagi. Oke, lanjut kita masuk ke segi network. Kita udah sempet ngetes 5 HP-nya buat speed test secara langsung. Kita pencet mana yang apa ya, yang narik daya itu paling gede gitu. Ternyata HP ini pemenangnya. Gile juga ini handphone. Ya, kalau misalnya kita lihat dari riwayat apa yang gue bahas tadi, ya memang make sense karena sasaran mereka adalah gaming. Gaming itu butuh wifi gitu ya. Kalau misalnya wifi-nya lemot, ya biasanya mereka tuh nggak mau nyalahin diri mereka. Mereka nyalain wifi guys. Jadi setidaknya lo nggak bisa nyalain wifi karena menurut gua daya tarik, bukan daya tarik sih, maksudnya dia ngenarik wifi-nya itu kenceng lah gitu ya. Bahkan nggak cuma itu, kita juga tes secara langsung download file yang sama di 5 handphone itu sekaligus langsung berbarengan. Dan jawabannya menang lagi bos. Jadi udah, network udah paling mantep dah. Yang terakhir untuk SIM card, dia bisa pakai dual SIM. Lanjut, yang terakhir itu adalah baterai. Fiturnya menurut gue oke, cukup lengkap. Ada bypass charging, jadi kalau misalkan lagi main game sambil nyolok HP itu bisa ya. Kalau dalam real testnya, tadi kan kita udah sempat main game tuh ya selama 1 jam. Itu penurunannya habis main Mobile Legends setengah jam dan PUBG setengah jam itu turun 18%. Kalau untuk ngecasnya ada fitur juga yang namanya wired reverse charging gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngecas TWS atau misalnya hal-hal yang menurut gua kecil lah kayak jam tangan dan lain-lain itu bisa. Karena maksimal tuh di 10 watt doang gitu ya. Kalau untuk ngecas HP-nya itu tuh dia bisa sampai 45 watt. Buat dalam pengetesan di 20% nyampe 80% itu cuma perlu waktu sekitar 56 menit. Dan menurut gua itu tergolong kenceng. Jadi gitu aja 20 hal yang bisa gua share tentang si Infinix Note 50X ini. Memang sudah lama ini handphone, tapi semoga waktu nonton video ini kalian tetap dapat insight yang baru. Siapa tahu kalian lagi ada yang ngincer handphone ini di tahun ini ya. Mungkin aja baru ada duitnya gitu kan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan handphone lain, menurut gue ini masih tergolong worth it banget. Apalagi kalau misalnya tadi ya, seperti yang gue bilang, testing yang gue kasih itu buat main game itu solid pak, solid banget. Memang downside itu dari layar menurut gue masih oke banget. Bahkan kalau misalnya kalian mau syuting pakai handphone ini pun masih proper banget. Yang gue juga senang karena variannya tetap dapat di 256 GB. Buat gue, ini HP patut untuk kalian pertimbangkan. Gimana pendapat kalian tapi buat HP ini? Buat kalian juga yang udah pernah pakai HP ini dan gak setuju dengan apapun argumen gue atau punya experience tersendiri sama HP-nya, boleh bantu di kolom komen. Jujur gue gak terlalu mengerti teknis, jadi kalau kalian mau ajarin gue banyak tentang teknis juga boleh tulis aja di kolom komen. Sekali lagi kalau misalnya kalian pengen support channel ini sampai 100.000 subscriber, boleh banget di subscribe. Thank you banget buat supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.